Oke, selamat pagi ya, good morning. Jadi hari ini adalah tanggal 1 Juni 2021 ya, Hari Kesaktian Pancasila. Dan hari ini adalah hari libur, tanggal merah ya. Hari kejepit kemarin ya, Seninnya ya. Hari ini adalah Selasa. Jadi kita akan mau kirim orderannya. Jadi ini nanti kita kalibrasi lagi. Jadi sebelum kita kirim nanti kita kalibrasi lagi, dan ini barang-barangnya kita review dulu ya. Jadi ini masuk melalui reseller saya ya. Dua orderan ini melalui reseller saya, tapi satu mobil dengan dua alamat ya. Untuk Suzuki R3 2015 headlamp menggunakan Cree XHP 50 second generation ya. Untuk headlampnya 5500 Kelvin 30 watt ya. Seperti biasa selalu saya bilang syarat bolam bagus itu apa? Satu, watt dan luxnya harus gede ya. Watt dan luxnya harus gede. Gedenya di sini bukan artinya melebihi watt dari halogen. Watt dari halogen ada 55 watt, sedangkan watt dia adalah 30. Kenapa kita ngomong harus wattnya gede? Karena banyak yang menuliskan di kardus itu wattnya segede-gedenya. Ada yang nulis 120 watt, ada yang nulis 150 watt, ada yang nulis 60 watt, 70 watt. Sekian-sekian gede sekali. Tapi kenapa saya bilang harus gede? Karena kebanyakan dia ditulis gede tapi realnya tidak gede. Paling realnya cuma 18 watt, realnya cuma 20 watt ya. Jadi banyak yang menulis digede-gedein tapi kenyataannya nggak sampai. Nah, LED ini realnya adalah 30 watt. Kenapa saya bilang harus watt dan luxnya gede? Dalam arti ya harus real ya 30 watt, ya kita ngomong 30 watt dong, jangan bilang 60 watt gitu ya. Kadang-kadang ada orang suka bermain kata-kata pedagang ya. Bos, low beamnya kan 30 watt, high beamnya kan 30 watt, jadi total bolam ini 60 watt. Jadi saya tulis di kardus 120 watt, jadi total 120 watt. Bukan begitu ngitungnya ya. Kalau low beamnya 30 watt ya high beam tetap 30 watt karena dia bergantian. Beda dengan kalau yang tipe sorotan atas bawah, low beamnya 30 watt, waktu high beamnya low beamnya ikut nyala jadi 60 watt. Nah itu betul. Tapi dalam kasus hal ini adalah bohlam cuma 30 watt ya. 30 watt di sini adalah real. Bohlam dengan real 30 watt itu terang sekali. Ya, ini sudah melebihi 3 kali dari halogen terangnya ya. 3 kali dari halogen terangnya ya. 30 watt 3100 lux, 5500 Kelvin. Jadi putih masih ada kuningnya. Dari testimoni hujan masih tembus ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Jadi sudah 30 watt ya harus stabil, tidak boleh ngedrop ya, seperti itu. Jadi sudah dibentuk 30 watt ya tidak boleh ngedrop ya, harus stabil. Syarat ketiga adalah adjustable. Kenapa kita butuh bohlam yang bisa di-adjust? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi reflektor tersebut adalah punya halogen, bukan punya LED atau bukan punya HID. Jadi kita harus mencari LED yang anatominya atau bentuknya seperti halogen. Ya, seperti itu. Makanya kenapa cari LED lah yang bisa di-adjustable. Intinya lebih menguntungkan Anda beli LED yang adjustable. Anda bisa beli yang fix focus tapi agak merugikan Anda, itu aja ya. Seperti mobil, setirnya bisa tilt steering dan teleskopik, lebih bagus kan dibandingkan mobil Anda hanya bisa tilt steering. Contohnya Avanza. Tilt steering itu apa? Jadi setirnya hanya bisa dinaik turunkan ya. Tapi kalau yang bisa teleskopik bisa ditarik ya tentu lebih bagus. Makanya kenapa waktu mobil Expander launching, wah dia bisa tilt steering dan teleskopik ya. Avanza cuma bisa tilt steering ya, tentu lebih bagus bisa tilt steering dan teleskopik ya kalau itu dalam hal di mobil. Nah, LED ini juga begitu. Anda beli yang bisa di adjustable tentu lebih bagus dibandingkan yang tidak adjustable. Intinya lah seperti itu ya. Syarat keempat adalah serviceable, dalam arti chipnya bisa diservis kalau rusak. Ya, kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelap itu harus kecil. Kenapa? Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Ya, makin tidak gelap juga makin bagus. Ya, intinya seperti itu. Ya, kalau ini masih remang-remang, ya remang-remang, jadi tidak gelap sekali. Nah, itu menguntungkan Anda, intinya seperti itu. Sebenarnya ini juga bayangan gelapnya gede, tapi karena chipnya ada lensa, jadi membantu pembiasan ke situ. Ya, seperti itu. Makin gelap makin jelek. Kenapa? Karena LED ini ditaruh di bagian paling sorotan samping. Nah, bagian reflektor tengah itu bagian yang paling penting untuk memantulkan sinar supaya padat.
Nah, kalau reflektor bagian atas menerima bayangan gelap ya tentu merugikan, intinya seperti itu ya. Pokoknya bayangan gelap kalau besar dan gelap merugikan Anda. Makanya kenapa ada sorotan atas bawah, LED-nya langsung menuju reflektor, itu bisa lebih padat outputnya di tengah karena dia tanpa bayangan gelap ya, seperti itu. Syarat ke-6, tidak storing. Bolam ini tidak storing ya terhadap radio mobil. Banyak sekali yang mengeluhkan ke saya, Pak, pada saat lampu LED nyala saya kok audio saya terganggu, Pak, radio saya mengecil. Ya itu namanya storing ya. LED ini tidak storing, saya jamin. Nah, syarat ke-7 adalah soal pendinginan. Pendinginan ini penting ya. Kalau Anda masang adalah masang ininya dulu, klipin, pasang karet, baru pasang bolam. Jadi karet itu ada di tengah, kipas adalah di belakang bolam ya. Pendinginan LED ini bagus, makanya banyak juga yang mengeluhkan, Pak saya pasang LED kok meredup, Pak saya pasang LED kok umurnya pendek. Nah itu karena LED ini musuhnya adalah panas. Panas merugikan. Jadi supaya umurnya bisa panjang ya, LED ini harus ada heatsink. Nah ini heatsink ya, ini heatsink. Heatsink ini makin tinggi makin bagus, makin lebar makin bagus, siripnya makin banyak makin bagus. LED ini ada heatsink. Jadi pas pada saat dipasang begini ya, si kipas berputar, angin bisa bersirkulasi atau bisa keluar dari pinggir-pinggir sini untuk meniupkan untuk membuang panas ya. Sedangkan kalau LED yang tanpa heatsink ya, ya, ini akan tertutup oleh karet. Kalau tertutup oleh karet, si kipas berputar, angin tidak bakal tembus. Akhirnya tidak ada pendinginan. Kenapa? Karena tidak ada angin yang lewat. Ya, seperti itu. Jadi intinya kalau ada heatsink itu menguntungkan Anda. Kalau tidak ada heatsink merugikan Anda. Sekarang Anda mau beli barang yang menguntungkan Anda atau merugikan Anda? Benar nggak? Anda bisa berpikir lah. Saya menjabarkan begini, Anda sebagai manusia yang cerdas harusnya bisa. Ya, makanya video saya ditonton jangan setengah-setengah. Full nonton. Memang saya bacotnya gede. Buat Anda yang merasa tidak berguna, buat Anda yang ini ya tinggal tidak usah nonton, skip saja, tidak usah subscribe, tidak usah follow. Intinya seperti itu. Tapi buat Anda yang ingin mencari informasi, Anda silakan follow, subscribe, Anda tonton sampai habis video saya. Ya. Karena semua pedagang bilang LED itu bagus, semua bilang bagus, nggak ada yang bilang jelek. Nah, bagusnya itu apa? Harus ada syaratnya. Anda mencari istri yang mau yang cantik. Cantiknya menurut Anda bagaimana? Rambutnya panjang, hidungnya mancung, matanya harus belok. Kan ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Anda membeli saham bagus juga harus ada syaratnya. Bagusnya menurut Anda apa? Dia harus membagi dividen atau dia harus membagikan souvenir waktu RUPS, atau dia harus sahamnya naik terus harganya. Itu kan ada syaratnya. Nah, sama LED ini juga ada syaratnya. Ya, syaratnya itu ya tadi saya sudah sebutkan 1 sampai 7. Syarat ke-7 adalah pendinginan. Syarat pendinginan ini boleh dibilang sangat penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan umur LED tersebut. 1, lifetime. Kedua, supaya dia tidak ngedrop, karena banyak sekali LED di pasaran ngedrop. Memang awalnya gede 60 watt DHP, tapi kenyataannya hanya realnya cuma 40 ya. Cuma 40 watt ya. Jadi kalau LED yang ngedrop ya nggak, yang boleh dibilang nggak bagus. Memang Anda bilang oh ya bagus, cuman kadang-kadang orang tidak tahu ya. Banyak juga yang mengalami storing ya, penting. Waktu lampu nyala mesinnya katanya bergetar, waktu nyala kok gasnya lemot. Nah itu storing ya. Meredup juga banyak ya, udah lama nyala dia turun. Nah itu karena nggak stabil ya. Adjustable penting untuk membentuk cut off. Barang habis selesai kita review ini akan kita kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Itu adalah payungnya ini. Payungnya ini fungsinya untuk menahan cahaya supaya ada cut off-nya. Tapi kadang-kadang saya melihat ini kurang, jadi kita harus memapas lagi, dibuang ya. Jadi supaya output cahayanya lebih keluar ke depan ya, seperti itu. Makanya belilah LED yang sudah dikalibrasi, karena tiap-tiap reflektor berbeda, karakternya berbeda. Nah kita harus menyesuaikan LED tersebut terhadap karakter di reflektornya. Makanya setelah Anda order, biasanya saya suka minta, Pak kirimin foto depan mobilnya. Tujuannya adalah untuk melihat patternnya dia punya reflektor ya, seperti itu. Ini cukup, ini untuk headlampnya, nanti kita akan bahas untuk fog lampnya.